Pengertian hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau, atau biasa juga yang disebut hutan payau, adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut atau tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat tempat tumbuh umumnya berlumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Berikut ini adalah contoh dari kawasan hutan mangrove. Secara ekologi, mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, kemudian mencegah abrasi, mencegah intrusi, kemudian mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilator ekosistem perairan. Pengusahaan hutan mangrove terutama ditunjukkan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpihan kayu atau chips. Sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk atau mother trees method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Pemeliharaan meliputi penjarangan, pembebasan, pemerkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya, diperoleh tegakan hutan dengan komposisi seperti semula, dan potensi alam lainnya dapat dipertahankan. Menurut hasil studi ekologi Sueri Negara beserta kawan-kawan pada tahun 1986, LJH mangrove ditetapkan selebar minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tinggi dan terendah tahunan, menurut Kepres nomor 32 tahun 1090 tentang pengelolaan kawasan lindung. Hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 dari tepi sungai, alur air atau jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Selanjutnya, cara penanaman. Cara penanaman yang pertama itu pembersihan lapangan dan pemasangan ajir. Pembersihan jalur selebar 1 meter, jarak antara jalur 2 meter, dan arah melintang, arah pasang. Pada jalur pasang, ajir dengan jarak 2 sebagai tempat penanaman. Selanjutnya, pengumpulan. Buah atau benih dari famili Rhizophoriaceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan. Kemudian melakukan penanaman. Buah yang diambil ditanam pada posisi ditancapkan ajir. Kemudian penyiangan, dilakukan pembersihan gulma sampai umur 2 tahun. Selanjutnya yaitu metode silvikultur hutan mangrove. Yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi bertujuan agar mengetahui keadaan pohon, permudaan, fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Adapun tujuannya menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan. Kedua, sebagai bahan baku untuk menyusun rencana kerja. Selanjutnya, melakukan objek inventarisasi. Objek inventarisasi yang pertama yaitu semai, yaitu permudaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Kemudian pancang, yaitu permudaan dengan tinggi 1,5 meter dengan diameter kurang dari 10 cm. Selanjutnya pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih, diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang atau banir. Selanjutnya yaitu inventarisasi pohon. Dilakukan dengan metode systematic strip sampling. Kemudian jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter sebelah kiri dan kanan rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya.
Selanjutnya, melakukan inventarisasi permukaan. Yang pertama, dilakukan dengan metode systematic plot sampling. Semai dicatat jenis dan jumlahnya pada petak berukuran 2 kali 2 meter. Selanjutnya, petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Kemudian, pancang diamati pada petak 5 kali 5 dengan jarak 100 meter pada posisi berseling rintis. Selanjutnya, melakukan pengolahan data. Yang pertama, nama jenis dibedakan kelompok Rhizophoraceae dan non-Rhizophoraceae. Kemudian, volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis. Kemudian, selanjutnya yaitu volume dikelompokkan kelas diameter antara 10 sampai 20 cm, 21 sampai 30 cm, kemudian 31 sampai 40 cm dan lebih dari 40 cm. Selanjutnya yang kedua yaitu penataan hutan. Yang dilakukan pertama kali yaitu pemberian tanda batas. Patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Kemudian pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. Kemudian diperlukan untuk mengatur pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, waktu, administrasi penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. Pembagian ke dalam unit kerja tata hutan. Wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. Adapun siklus 30 tahun tersebut yaitu areal kerja 5 tahunan dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun dibagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10 sampai 50 hektar. Batas blok sedapat mungkin batas alam seperti sungai, alur air, atau pantai. Tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:10.000. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya yang keempat yaitu penunjukan pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah jenis Rhizophora spp, Bruguiera spp, dan Chirops spp. Adapun jumlah pohon induk yaitu 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas banir. Kemudian pohon induk harus berbatang lurus dan tajuk lebat dan sehat. Kemudian pohon induk diberi nomor urut dan nomor petak. Selanjutnya pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Yang kelima yaitu penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Batas diameter, peralatan, dan siklus tebang. Pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Untuk siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologi setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. Adapun sistem penebangan, yaitu penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan. Selanjutnya, pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai umur 30 tahun. Usaha pencegahan dan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, permudaan, dan tata tanah.
dengan terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permukaan kayu jenis Rhizophoraceae. Adapun pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air, atau parit dengan lebar 1,5 meter, atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antar rel atau parit kurang dari 200 meter. Untuk luas tempat penimbunan kayu atau TPN, termasuk pembakaran arang, dibatasi 0,1 hektar atau 10 areal penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Selanjutnya, pemeliharaan bekas tebangan. Pemeliharaan bekas tebangan dilakukan yang pertama kali yaitu penjarangan. Penjarangan yaitu menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sebagai pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Kemudian penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 5-20 tahun. Setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1:100 pohon per hektar. Untuk yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuh tertekan, batangnya jelek atau terkena serangan penyakit. Adapun penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1:100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Kemudian melakukan pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti pemanjat pakis dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Selanjutnya melakukan pengayaan. Pada areal yang rusak seperti bekas penebangan, kiri kanan rel atau parit, kemudian bekas TPN, pondok, dan sebagainya yang belum ditumbuhi permukaan harus ditanami jenis-jenis Rhizophoraceae. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, perlindungan hutan. Hutan dan tanah dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah, hama, dan penyakit, dan sebagainya.